Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi kami dengan judul integral tak tentu atau integral antiderivatif dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Ade Adriani SPD MPD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas KKNI kami yaitu proyek matematika dasar. Kami beranggotakan dua, yaitu saya sendiri Aslinda Sinambela dan rekan saya Nadia Amelia. Nah, yang pertama adalah integral tak tentu antiturunan. Nah, misalkan f adalah antiturunan fungsi f pada selang i, maka f aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada i. Atau yang dibilang ia adalah selang. Nah, contoh yang pertama yaitu f x sama dengan x2, turunannya yaitu f aksen x sama dengan fx sama dengan 2x. Nah, artinya itu f kecil x sama dengan 2x adalah turunan dari f besar x sama dengan x2. Nah, yang kedua yaitu f besar x sama dengan sin x. Nah, f aksen besar x sama dengan f kecil x sama dengan cos x. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa f kecil x sama dengan cos x adalah turunan dari f besar x sama dengan sin x. Dapat kita juga buat soal seperti yang pertama ini. Kita akan mengubahnya menjadi f besar x ditambah c, karena dalam materi yang pertama tadi yang saya jelaskan yaitu contohnya tidak dapat membuktikan bahwa itu seutuhnya adalah integral tak tentu. Nah, dari contoh soal yang pertama tadi f1 sama dengan x sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, turunannya itu kan f1 aksen x sama dengan 2x dan nomor 2 yaitu f2x sama dengan x2 x pangkat 2 dikurang 3. Nah, turunan dari f2 aksen x sama dengan 2x. Nah, x kuadrat ditambah 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x, sehingga bentuk untuk antiturunan f kecil x adalah f besar x ditambah c. Nah, untuk rumusnya dapat kita lihat bahwa integral f kecil sama dengan x dx sama dengan f besar x ditambah c. Keterangan integral dx sama dengan lambang integral atau antiturunan f besar x sama dengan fungsi integral, yaitu fungsi yang dicari antiturunannya, dan c adalah konstanta. Dapat kita simpulkan bahwa x kuadrat ditambah c adalah antiturunan untuk 2x. Dinotasikan dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, yang kedua yaitu sin x ditambah c adalah antiturunan untuk cos x, dinotasikan dengan integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Adapun teorema dari integral tak tentu yaitu teorema yang pertama, jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana c adalah konstanta. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa di per dx dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c sama dengan n ditambah 1 dikali x pangkat n. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan menggunakan rumus yang di atas yaitu x n dx, yaitu 1 per n ditambah 1. 1 per n ditambah 1 dikali di per dx dikali x n ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali n ditambah 1 dikali x pangkat n. Di per dx dikali x n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat n.
Nah, sehingga rumusnya yaitu integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 tambah c. Nah, adapun teorema yang kedua yaitu jika fungsi f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral dari kf dx sama dengan k integral dari fx dx. Nah, dapat kita lihat ke contoh yaitu integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan 4nya kita keluarkan dari integralnya, kemudian kita integralkan x pangkat 3 dx. Nah, dapat kita buat 4 dikali 1 per 3 ditambah 1. Nah, dari mana 1 per 3 tambah 1-nya, yaitu yang tadi teorema yang ke-1 yaitu di mana 1 per n ditambah 1. Maka 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Nah, 4 dikali 1 per 4 dikali x pangkat 4 ditambah c. Maka hasilnya yaitu x pangkat 4 ditambah c. Teorema yang ketiga. Jika fungsi f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx ditambah gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah gx dx. Dan teorema yang keempat, jika fungsi f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx dikurang gx dx sama dengan integral dari fx dx dikurang integral dari gx dx. Nah, teorema yang ketiga dan teorema keempat ini yang membedakan yaitu penjumlahannya. Teorema yang ketiga penjumlahan dan teorema yang keempat adalah pengurangan. Pembuktian untuk dapat membuktikan teorema 3 dan 4 dapat kita lihat mendiferensialkan integral fx dx plus minus integral dari gx dx yang terdapat pada ruas kanan sebagai berikut. Nah, d per dx integral dari fx dx plus minus gx dx sama dengan d per dx integral dari fx dx plus minus dx d per dx integral dari gx dx sama dengan fx plus minus gx. Nah, d per dx integral dari fx dx plus minus gx dx sama dengan fx plus minus dari gx, sehingga didapat integral dari fx plus minus gx dx sama dengan integral dari fx dx plus minus integral gx dx. Teorema yang kelima. Aturan integral substitusi jika u suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dari x suatu bilangan rasional tak 0. Maka integral dari u x pangkat r u aksen x sama dengan 1 per r ditambah 1 dikali ux di pangkat r ditambah 1 ditambah c, di mana c adalah konstanta dan r tidak sama dengan minus 1. Nah, teorema yang keenam yaitu aturan integral parsial. Jika u dan v fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u dv sama dengan uv dikurang integral u dikali du. Pembuktian dari teorema keenam. Turunan hasil kali dua fungsi integral fx sama dengan ux dikali vx adalah d per dx. Nah, ux v dikali vx sama dengan ux dikali v aksen x ditambah fx dikali u aksen x akan dibuktikan aturan integral parsial dengan rumus tersebut. Caranya adalah dengan mengintegralkan kedua persamaan. Nah, integral d per dx dikali ux dikali vx sama dengan integral ux dikali
aksen X dx ditambah integral dari Vx dikali U aksen X dx. Ux dikali Vx sama dengan integral dari Ux dikali F aksen X dx ditambah integral Vx dikali U aksen X dx. Nah, integral Ux dikali F aksen X dx sama dengan Ux dikali Vx dikurang integral dari Vx dikali U integral U aksen X dx, karena F aksen X dx sama dengan dv dan U aksen X dx sama dengan du. Maka persamaan dapat ditulis atau rumusnya dapat kita tulis, yaitu integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral dari V dikali du. Teorema yang ke-7. Nah, aturan integral dari trigonometri. Yang pertama yaitu integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Yang kedua yaitu integral dari sin X dx sama dengan minus cos X ditambah C. Dan yang ketiga yaitu integral dari 1 per cos 2X cos pangkat 2X dx sama dengan tan X tambah C, di mana C adalah konstanta. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah integral dari 3x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 dx. Nah, untuk penyelesaiannya dapat menggunakan teorema yang kedua, ketiga, dan keempat. Integral dari 3x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 dx. Maka 3 integral dari x pangkat 2 dx dikurang 3 integral dari x dx ditambah integral dari 7 dx sama dengan 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3 per 1 ditambah 1 dikali x 1 ditambah 1 ditambah 7x ditambah C. Nah, dari mana 2 tambah 1? Yaitu menggunakan teorema pertama, yaitu dengan rumus 1 per n ditambah 1. Nah, didapatlah hasilnya menjadi x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x ditambah C. Jadi integral dari 3x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 dx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x ditambah C. Nah, yang kedua yaitu misalkan U sama dengan 1 dikurang 2x pangkat 2, maka du sama dengan minus 4x dx sama dengan du per min 4x, sehingga integral tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Integral dari x per 1 dikurang 2x pangkat 2 dipangkatkan 4 dx sama dengan integral dari x per akar dari 4 dikali du per min 4x menggunakan teorema kelima. Maka didapatlah hasilnya minus 1 per 4 integral dari u pangkat minus 4 du sama dengan minus seperempat dikali minus 1 per 3 dikali u pangkat min 3 ditambah C. Dapatlah hasilnya menjadi 1 per 12 akar dari 3 ditambah C. Substitusikan U sama dengan 1 dikurang 2x pangkat 2 kepersamaan 12 akar dari 3 ditambah C. Integral dari x pangkat 1 dikurang 2x pangkat 2 dipangkat 4 dx sama dengan 1 per 12 dikali akar dari 3 ditambah C. Maka hasilnya 1 per 12 dikali 1 dikurang 2x pangkat 2
dipangkatkan min 3 ditambah C. Jadi integral dari X per 1 dikurang 2X pangkat 2 pangkat 4 dx sama dengan 1 per 12. 1 dikurang 2X pangkat 2 dipangkatkan min 3 ditambah C sama dengan 1 per 12 dikali 1 dikurang 2X pangkat 2 dipangkatkan 3 ditambah C. Nah, demikianlah pembelajaran mengenai integral tak tentu yang dapat kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak.